Salam sama saudara dan saudariku terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi, yang kita rayakan pada hari Minggu 27 April 2025. Pada perayaan hari Minggu Paskah yang kedua ini, kita diajak untuk merenungkan tentang kerahiman Tuhan. Perayaan hari Minggu Paskah kedua yang kita rayakan hari ini bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Kita ingat akan pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera membayangkan pada kesaksian yang diberikan Yohanes, pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar dari lambungnya. Kita bisa bandingkan Injil Yohanes bab 19 ayat 34. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan kurban salib dan anugerah Ekaristi, maka air dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus. Dives in misericordia, kaya dalam kerahiman. Kerahiman ilahi adalah sebuah devosi Katolik pada cinta belas kasihan Allah dan keinginan untuk membiarkan cinta dan rahmat tersebut mengalir melalui hati seseorang terhadap orang-orang yang membutuhkan hal itu. Devosi ini terkait dengan penampakan Yesus yang diterima Santa Maria Faustina Kowalska pada tahun 1905 sampai 1938 yang dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Devosi ini meliputi doa khusus seperti koronka kerahiman ilahi. Bapa Suci Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu Gereja Universal secara resmi merayakan pesta kerahiman ilahi. Arti biblis dari kerahiman dalam bahasa Ibrani, belas kasih ilahi, disebut dengan istilah rahamim atau hesed, yaitu dua ungkapan yang dipakai untuk menyebutkan sifat kasih Allah. Kata rahamim ada kaitannya dengan kata rehem yang artinya rahim atau kandungan. Dengan demikian rahamim terjemahannya kerahiman adalah sifat kasih Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Seperti rahim yang melindungi, yang menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan terhadap umat manusia, juga menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Demikian pula kasih Allah terhadap umat manusia. Dengan kerahimannya Allah melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula manusia tidak akan hidup tanpa kasih kerahiman dari Allah. Maka Paus Yohanes Paulus II mengajak kita agar mewartakan budaya kehidupan dan bukannya budaya kematian. Paus Fransiskus juga mengajak kita untuk mewartakan Injil yang artinya kabar gembira. Di tengah dunia yang dipenuhi berita-berita hoax, caci maki, bullying, gosip, maka kita diajak untuk mengembangkan jalan kasih yang mencintai, mengayomi, menghibur orang-orang miskin dan teraniaya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memiliki kerahiman ilahi, adalah dengan berdoa dan percaya kepada Allah serta Yesus Kristus. Injil Yohanes
bab 20 ayat 19 sampai 30 sangat menekankan unsur percaya. Maka kisah tentang Thomas adalah sebuah kontras ketidakpercayaan pada Kristus yang telah bangkit. Santo Anselmus mengatakan credo ut intellegam, yang artinya aku percaya supaya dapat mengerti. Metode iman adalah bertitik tolak dari hati dan bukan dari hasil observasi atau pengamatan dan falsifikasi atau pembuktian dari suatu teori ilmu pengetahuan. Kita perlu rendah hati dan memohon rahmat Tuhan untuk dapat mengerti akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, iman dan cinta adalah seperti kerelaan kita untuk mau dibimbing orang yang buta menuju ke suatu situasi yang tidak menentu dan tidak pasti, atau kita mau dituntun untuk meninggalkan zona nyaman dalam hidup kita. Orang buta memang tidak mampu melihat, tetapi dia memiliki pengalaman dan intuisi untuk mengantar kita kepada Allah yang tersembunyi. Maka marilah sama saudara dan saudari terkasih, pada perayaan Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita terus berjuang untuk menimba kekuatan pada lautan kerahiman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan dengan segala kerahimannya akan menyatakan rahmat dan belas kasihannya kepada kita semua, sehingga hidup kita menjadi semakin berbuah, menghasilkan buah yang baik dan benar dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.